Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat yang ada di Indonesia. Pengertian tarekat. Tarekat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tareka, yang berasal dari jamak kata taroik. Secara etimologi berarti jalan atau cara. Yang kedua, metode atau sistem. Yang ketiga, mazhab, aliran atau haluan. Menurut istilah, tarekat berarti perjalanan seorang saleh atau pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu pengertian thariqah. Thariqah yang berarti jalan, yakni jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian ini bisa digambarkan adanya kemungkinan banyak jalan, sehingga sebagian sufi mengatakan at-turuq bi adadi anfasil makhluk, yang artinya jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk, aneka ragam dan macamnya. Orang yang hendak menempuh jalan itu haruslah berhati-hati, karena ada yang sah dan ada yang tidak sah, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima, atau mu'tabarah wa ghairu mu'tabarah. Thariqah menurut Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan selaku pemimpin Jam'iyah Ahli Thariqah An-Nahdiyah, atau yang sering kita sebut dengan Jatman, membagi tarekat menjadi dua, yaitu tarekat syariah dan tarekat usul. Tarekat syariah adalah seperangkat aturan-aturan fikih yang disebutkan dalam berbagai kitab-kitab para fuqaha yang muktabar, para muhaddisin, mutakalimin, dan mufassirin yang muktabar. Sedangkan tarekat usul adalah upaya memetik natijah atau hasil dari mengikuti bimbingan seorang syekh dengan penuh hikmat, mu'affaqah, dan menghindari perbuatan buruk sangka, serta berupaya membersihkan hatinya dan berbagai sifat tercela menghiasi dengan sifat mulia, dan memperbanyak zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam tarekat di Indonesia. Tarekat di Indonesia memiliki 44 macam. Namun di sini saya akan menerangkan 6 tarekat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat Naqsyabandiyah ini adalah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Naqsyabandiyah ini mempunyai arti yaitu lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib. Tarekat Naqsyabandiyah ini mengajarkan cara berdoa, membaca Al-Quran, dan berzikir yang sederhana. Namun, tarekat ini lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Dalam tarekat ini terdapat 6 dasar yang dipegang untuk mencapai tujuan tarekat Naqsyabandiyah, yaitu taubat, uzlah, zuhud, taqwa, qanaah, dan taslim. Selain itu, tarekat ini mempunyai 6 hukum yang dijadikan pegangan, yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan duniawi, melaksanakan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, berbuat baik kepada makhluk Allah, dan mengerjakan amal kebaikan. Yang kedua, tarekat Qadariyah. Tarekat ini adalah tarekat pertama yang disebut dengan sumber-sumber pribumi. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang zahid. Ia mempunyai sekolah untuk melakukan suluk dan latihan-latihan kesufian di Baghdad. Tarekat ini mengamalkan dan mengajarkan zikir dan wirid tertentu, dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini merupakan adaptasi dari teori emanasi yang tidak lama populer di Indonesia. Yang ketiga yaitu tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah ini bermula dari kegiatan Syekh Muhammad Saman, seorang guru masyhur yang mengajarkan tarekat di Madinah. Banyak orang Indonesia yang pergi ke sana untuk mengikuti pengajarannya.
Sebagai guru besar tasawuf, Syekh Muhammad Saman terkenal dengan kesalehannya, kezuhudannya, dan kekeramatannya. Tarekat Samaniyah ini juga mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama-sama pada malam Jumat di masjid dan musola sampai tengah malam. Selain itu, ibadah yang diamalkan oleh syekh yang diikuti oleh murid-muridnya sebagai tarekat antara lain sholat sunnah asrok 2 rakaat, sholat sunnah duha, memperbanyak riadoh, dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Yang keempat yaitu Tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Rifai. Ciri khas tarekat ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan secara bersama-sama. Diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Saziliyah. Pendiri tarekat Saziliyah ini adalah Abdul Hasan Ali Az-Zazili, seorang ulama dan sufi besar. Tarekat ini merupakan tarekat yang paling mudah pengamalannya. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat, seperti meninggalkan segala perbuatan maksiat, memelihara segala ibadah wajib, menunaikan ibadah-ibadah sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin, dan membaca sholawat. Yang keenam yaitu tarekat Tijaniyah. Pendiri tarekat Tijaniyah ialah Abdul Abbas bin Muhammad bin Muhtar Al-Tijani, seorang ulama Algeria yang lahir di Ain Mahdi. Pendiri tarekat ini telah mempelajari rahasia-rahasia batin. Bahkan dalam keadaan terjaga, ia bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan wirid, istighfar, dan sholawat. Wirid-wirid yang diajarkan tarekat ini sangat sederhana, seperti istighfar, sholawat, dan tahlil. Semua wirid tersebut boleh diamalkan 2 waktu sehari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.